Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, kelompok 1, Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi akan membahas secara umum mengenai Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara yang terhimpun dalam Association of Southeast Nations ini, atau yang disingkat dengan ASEAN, dalam buku yang berjudul The New History of Southeast tahun 2010 yang dikarang oleh Mark Rockcliffe itu terdiri dari 10 negara. Yang awalnya ini ada 10 negara, kemudian disusul oleh Timor Leste yang bergabung pada tahun 2011. Nah, untuk letaknya secara astronomis, Asia Tenggara ini di antara 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian 141 derajat bujur timur sampai 93 derajat bujur timur. Nah, untuk batasnya sendiri di sebelah utara ini ada negara Cina dan Laut Cina Timur. Kemudian di sebelah timur ini ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah barat ini ada India, Bangladesh, Laut Andaman, Teluk Benggala, dan Samudra Hindia. Kemudian luas negara-negara di Asia Tenggara itu berbeda-beda. Tentunya ya, Myanmar ini memiliki luas dengan 678.036 km persegi. Kemudian ada Thailand. Nah, Thailand ini memiliki luas 512.820 km persegi. Lalu ada Laos. Laos adalah suatu negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut ya, dan memiliki luas wilayah itu sekitar 236.804 km persegi. Kemudian ada Vietnam. Nah, Vietnam ini memiliki luas 329.707 km persegi. Kemudian ada Filipina. Nah, Filipina ini merupakan suatu negara kepulauan yang memiliki luas sekitar 300.440 km persegi. Lalu ada Kamboja. Kamboja memiliki luas sekitar 181.300 km persegi. Lalu di sini ada Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini memiliki luas sekitar 5.765 km persegi. Lalu ada Malaysia. Malaysia ini dibagi menjadi dua. Malaysia sebelah barat dan timur ini memiliki luas sekitar 329.758 km persegi. Kemudian di sini ada Indonesia. Indonesia negara yang paling luas di Asia Tenggara itu memiliki luas sekitar 1.904.569 km persegi. Kemudian pada poin 10 ini ada Singapura. Nah, Singapura ini negara terkecil ya di Asia Tenggara yang memiliki luas sekitar 660 km persegi. Yang terakhir di sini ada Timor Leste yang memiliki luas sekitar 15.006 km persegi. Nah, secara geografis juga Asia Tenggara ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian daratan dan bagian kepulauan. Nah, negara-negara yang berada di daratan ini ada di sini tuh daratan Asia ya, yang tersambung. Di sini ada Cina, Bangladesh dan lain sebagainya, itu termasuk daratan Asia. Ini meliputi Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Kemudian negara-negara yang termasuk kepulauan itu adalah Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Indonesia, dan Timor Leste. Nah, terakhir letak geologis Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara terletak pada pertemuan tiga lempeng besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, jadi tidak heran di kawasan Asia Tenggara ini memiliki rawan gempa bumi. Kemudian
pada kawasan ini juga membentang pegunungan yang merupakan bagian dari sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Nah, aktivitas vulkanik yang dihasilkan dari lempeng tersebut itu berdampak positif bagi kesuburan tanah yang mendukung kegiatan pertanian, sehingga di Asia Tenggara ini dominan bercocok tanam sebagai pertanian seperti itu, atau bercorak agraris. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Resvia Sasti di sini akan menjelaskan tentang ekonomi benua di Asia Tenggara. Hampir semua negara di Asia Tenggara, peran ekonomi kaum minoritasnya itu Cina. Pada masa ini, para saudagar Cina itu mengungguli para saudagar lainnya. Kemudian mereka itu mengerti bahasa asing, dan kemudian mereka juga berkembang melalui hubungan bisnis. Kapitalis lembaga Cina itu sebagai suatu akibat lain dari perubahan ekonomi. Misalnya seperti di Indonesia, kemajuan mereka dari pekerjaan yang pada umumnya berstatus rendah sebagai buruh imigran atau pedagang kecil pada awal abad ke-20, kemudian mereka menuju ke posisi idaman yang lebih tinggi, yaitu pada tahun 1970. Lembaga kapitalis Cina ini pertama kali muncul itu di Malaya, terjun dalam penambangan timah, dan di Indonesia dalam produksi gula. Nah, produk ini tuh sangat diminati dan banyak diminta di barat, sehingga keuntungan besar itu menunggu mereka yang dapat memasoknya. Lembaga kapitalis Cina ini juga beroperasi di lingkungan Cina itu sendiri. Mereka memberi bahan baku kepada para petani pribumi, kemudian mereka mengolahnya dan hasilnya itu diberikan kepada orang-orang Cina untuk dikonsumsi oleh orang-orang Cina, misalnya seperti beras atau bahan-bahan makanan lainnya. Etnis Cina mendominasi di Asia Tenggara sudah sejak permulaan abad 20, misalnya seperti di Thailand, Filipina, Vietnam, Indonesia. Nah, Jepang yang merupakan sebagai negara maju, mereka juga memberikan bantuan, mereka juga memberikan bimbingan kepada negara-negara yang tertinggal di Asia Tenggara. Nah, realitas teori ini tuh diperlihatkan pada saat mengalirnya investasi langsung dari Jepang dan Taiwan terhadap negara-negara Asia Tenggara. Pada tahun 1985, investasi Jepang itu sebesar 48% untuk proyek-proyek yang sebagian besar itu berhubungan dengan sumber daya alam. Nah, perkembangan ekonomi ini berjalan secara cepat yang sudah terlihat di negara Filipina dan Vietnam. Itu berkat investasi asing dari Taiwan. Kemudian di beberapa negara, etnis Cina ini bukan hanya ahli dalam bidang swasta, tetapi mereka juga memiliki jabatan penting di pemerintahan, misalnya menteri dan perdana menteri. Dengan demikian, etnis Cina ini memiliki peran penting dalam perekonomian di Asia Tenggara. Terkait dengan kegiatan-kegiatan ekonomi mereka itu bukan hanya berkegiatan dalam aktivitas barang, berkegiatan dalam distribusi barang dan pemasaran barang, melainkan juga dalam kegiatan komersial. Terkait dengan ekonomi Asia Tenggara pada masa sekarang yang terjadi karena wabah COVID-19, menurut ADB atau Asia Development Bank, negara-negara berkembang yang berada di Asia itu perekonomiannya tidak akan tumbuh pada tahun 2020 ini karena langkah-langkah penanggulangan untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19 ini itu yang menjadi penghambat kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Kemudian ADB juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh pada tahun 2021 sekitar 6,2%. Kegiatan ekonomi di Asia Tenggara itu turun sekitar 2,7% pada tahun ini. Nah, pariwisata dan penerbangan itu yang paling awal terkena dampak. Nah, yang sangat terkena atau yang sangat terguncang yaitu negara Vietnam dan Thailand. Karena kebanyakan wisatawan yang datang ke Vietnam itu berasal dari Cina, sehingga kebijakan larangan berpergian itu antar negara itu cukup melemahkan kedua negara tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jonathan Tio dari kelompok 1 tentang Asia Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek demografi Asia Tenggara. Yang pertama yang harus kita tahu yaitu apa itu demografi? Demografi berasal dari dua kata dari bahasa Yunani yaitu demos dan juga grafien. Demos yaitu penduduk atau rakyat, sedangkan grafien yaitu gambaran. Yang pertama saya akan jelaskan di sini yaitu hanya total penduduk dan juga suku yang tersebar di negara-negara Asia Tenggara saja. Nah, yang pertama yaitu ada demografi Kamboja. Total penduduknya yaitu 16,25 juta pada tahun 2018. Suku yang banyaknya yaitu Khmer 94,%, yaitu suku yang asli Kamboja dan banyak menganut agama Buddha. Lalu suku Tionghoa 4%, yaitu suku yang berasal dari Tiongkok atau keturunan. Lalu etnis Vietnam, yaitu suku yang berasal dari Vietnam sebesar 1%, lalu lainnya kebanyakan suku Cham 1%. Lalu demografi Laos, total penduduknya 7.062 juta pada tahun 2018. Ada laut daratan rendah sebesar 56%, yaitu Laut Teng 34%, Laut Teng yaitu masyarakat atau penduduk Laos yang berasal dari daratan tengah. Lalu Laut Saung sebesar 10%, yaitu masyarakat atau penduduk Laos yang berasal dari daratan tinggi. Lalu ada demografi Myanmar. Total penduduknya 53,71 juta pada tahun 2018. Suku aslinya yaitu Burma sebesar 68%, lalu San 9%, Karen 6%, lalu Rakhine 4%, lainnya termasuk suku Tionghoa dan Indo-Arya sebesar 13%. Suku Indo-Arya ini merupakan suku yang berasal dari Asia Selatan, seperti yang kalian tahu, seperti India, Pakistan, dan juga yang lainnya. Lalu ada demografi Thailand. Total penduduknya yaitu 69,43 juta pada tahun 2018. Yang pertama itu ada suku Thai sebesar 75%, yaitu suku asli dari Thailand. Lalu Tionghoa 14%, suku Melayu 4%, Khmer 3%, lainnya 4%. Lalu demografi Vietnam, total penduduknya yaitu 95,4 juta pada tahun 2018. Yang pertama yaitu etnis Vietnam sebesar 88%, yaitu etnis yang asli dari Vietnam. Lalu Tionghoa sebesar 4%, Thai sebesar 2%, lalu lainnya 6%. Lalu demografi Brunei Darussalam. Negara kesultanan ini memiliki total penduduk sebesar 428.962 pada tahun 2018. Suku yang banyak mendiaminya yaitu Melayu sebesar 69%, Tionghoa 18%, suku pribumi Brunei atau suku asli dari Brunei ini 6%, lainnya 7%. Lalu demografi Filipina. Negara yang dipimpin oleh Presiden Duterte ini memiliki total penduduk yaitu 106,7 juta pada tahun 2018. Yang paling banyaknya yaitu suku Filipino sebesar 80%. Suku ini juga banyak mendiami Amerika Serikat dan juga di Eropa ya. Lalu Tionghoa 10%, bangsa Eropa dan Amerika 2%, Arab 1%, lainnya 2%. Lalu demografi negara kita Indonesia. Nah, total penduduknya ada 267,7 juta pada tahun 2018. Nah, suku di negara kita ini merupakan suku paling banyak kedua setelah Papua Nugini dan juga negara penduduknya paling terbanyak keempat di dunia. Bisa kalian baca sendiri di sini. Nanti kalian pause. Lalu ada demografi Malaysia. Negara tetangga kita ini memiliki total penduduk sebesar 31,53 juta pada tahun 2018. Yang paling banyak mendiaminya yaitu Melayu dan orang asli sebesar 60%. Maksudnya orang asli di sini terbagi menjadi 3 kelompok yaitu ada Negrito, Senai dan juga Proto Melayu. Yang kedua ada Tionghoa sebesar 30%, lalu Tamil 6,4% atau suku yang berasal dari Asia Selatan yaitu bangsa Dravida dan lainnya 2%.
Lalu demografi Singapura. Nah, negara kecil ini memiliki total penduduk sebesar 5.639 juta pada tahun 2018. Yang paling banyak mendiami Tionghoa sebesar 76%, Melayu 15%, Indo-Arya 7%, dan lainnya 2%. Yang terakhir yaitu demografi Timor Leste memiliki total penduduk 1.268 juta pada tahun 2018. Yang pertama itu suku Austronesia, yaitu suku yang berasal dari Taiwan, lalu suku Melayu, dan juga satu suku Portugis atau Eropa, karena dulu Timor Leste banyak ditinggali oleh kolonial Portugis. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya ke aspek berikutnya. Sejarah Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini memiliki wilayah yang terbentuk karena adanya pertemuan tiga benua, yakni ada Asia, Australia, dan Amerika. Nah, ini dimulai dari sejak zaman prasejarah. Nah, selama Perang Dunia Kedua ini, istilah Asia Tenggara ini digunakan untuk menggambarkan wilayah seputar kawasan Indochina dan Semenanjung Malaya dengan pengaruhnya dari budaya India dan Tiongkok. Nah, ini terlihat dari banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, salah satunya itu ada tulisan Sanskerta dari India. Nah, selain dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha, agama Islam ini disebarkan oleh pedagang dari Arab dan Persia. Nah, yang memberi peranan sangat penting dalam kebudayaan ASEAN. Nah, hampir 40% populasi penduduk Asia Tenggara ini pemeluk agama Islam. Nah, kawasan Asia Tenggara ini merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam seperti rempah-rempah, logam, barang tambang. Nah, ini yang membuat Asia Tenggara ini merupakan salah satu tempat atau kawasan yang strategis bagi jalur perdagangan dunia. Nah, karena letaknya strategis, membuat negara dari Eropa ini berbondong-bondong untuk datang ke wilayah Asia Tenggara. Nah, kecuali Thailand. Nah, Thailand ini memang bebas dari belenggu penjajahan Eropa. Selain negara Thailand, semua negara di Asia Tenggara ini merupakan bekas jajahan dari Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nurrahmadiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang akan saya bahas adalah agama di Asia Tenggara. Nah, negara di Asia Tenggara ini memiliki kultur yang beragam, dan setiap negara itu menunjukkan identitas berdasarkan agama yang dianut. Di Asia Tenggara itu ada beberapa agama. Yang pertama ada Buddha, Hindu, Islam, dan Kristen. Agama yang pertama itu adalah agama Buddha. Nah, penyebaran agama ini itu dimulai sejak abad ke-4 sampai dengan abad ke-13. Sejarah dari penyebaran agama ini itu bersamaan dengan penyebaran agama Hindu, yaitu di abad ke-4, dimulai dari perdagangan. Nah, perdagangan ini menggunakan jalur timur Sumatera dan biasanya pergi ke Cina lalu kembali lagi ke India dengan rute yang sama, yaitu melalui jalur timur Sumatera. Karena sudah lama proses penyebarannya, hubungan perdagangan tersebut lambat laun mulai berimbas kepada kebudayaan. Nah, para pedagang Asia Tenggara ini melihat bahwa pedagang dari India itu memiliki kebudayaan yang sangat maju apabila dibandingkan dengan kebudayaan yang ada di Asia Tenggara. Karena itu, pedagang dari Asia Tenggara itu ingin mempelajari kebudayaan India dan akan mengajarkannya di tanah asal. Salah satu yang mereka pelajari dari kebudayaan India itu adalah agama Hindu dan Buddha. Bisa dilihat sama teman-teman, di sini ada dua kolom atau dua tabel. Yang pertama itu ada tabel Buddha, agama Buddha. Negara yang presentase penganut agama Buddha terbanyak itu adalah negara Kamboja dengan presentase itu 97%. Dan kedua itu ada Thailand dengan 93,80%. Dan yang ketiga itu adalah Myanmar, itu memiliki presentase 87,90%. Nah, untuk agama Hindu sendiri, yang negara pertama penganut
terbanyak itu adalah negara Malaysia dengan persentase 6,30%, sedangkan yang kedua itu adalah negara Singapura dengan persentase 5%, dan yang terakhir adalah negara Indonesia yaitu 1,70%. Selain dari agama Buddha dan agama Hindu, sekarang ada agama Islam. Nah, masuknya agama Islam ini melalui proses perdagangan internasional yang berpusat di Selat Malaka melalui para pedagang Muslim Persia dan Arab. Namun, proses masuknya Islam di negara bagian Asia Tenggara itu tidak sepenuhnya sama. Semuanya itu memiliki karakteristik masing-masing budaya yang sama sekali berbeda. Ada sekitar 240 juta Muslim tinggal di Asia Tenggara. Nah, jumlahnya ini hampir seperempat dari total jumlah umat Islam di dunia yang mencapai 1,6 miliar jiwa. Bisa dilihat sama teman-teman, di situ ada tabel persentase pemeluk agama Islam di negara yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama, yang terbanyak itu ada di negara Indonesia dengan persentase 87,18%. Yang kedua itu ada di Brunei Darussalam yaitu persentasenya 66%. Yang ketiga itu ada di Malaysia dengan persentase 61,30%. Meski lahirnya Islam itu di tanah Arab, jumlah muslimin itu didominasi oleh masyarakat di Asia, terutama di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Nah, ada negara yang menjadikan agama Islam itu sebagai agama resmi negaranya. Agama Islam di Asia Tenggara dibandingkan saudara seiman mereka yang di timur, mereka justru hidup lebih aman dan damai, minim konflik agama, kekerasan, atau peperangan. Agama yang terakhir itu adalah agama Kristen. Nah, umumnya Kristen di Asia Tenggara ini dibawa oleh misionaris dari Eropa. Misionaris di sini adalah pendakwa atau penyebar agama. Nah, ketika penyebaran Kristen di seluruh dunia, ini banyak dijumpai agama dunia yang lebih besar, lebih mapan, dan lintas budaya. Dan seringkali merupakan agama negara. Jadi agama resmi, dan ini tuh menjadi tantangan untuk agama Kristen itu bisa tersebar luas. Di Asia itu ada 5 penyebaran. Yang pertama Persia atau milenium pertama, yang kedua itu orang Mongol yang menjadi Ordo Fransiskan itu di tahun 1206 sampai 1368, dan yang ketiga itu ada Ordo Jesu itu di tahun 1542 sampai 1773. Yang keempat itu ada Protestan itu di tahun 1706 sampai 1950, dan ada Asia Pribumi itu di tahun 1950 dan sampai sekarang. Nah, untuk penyebaran di Asia Tenggara ini umumnya dimulai pada masa Ordo Jesu itu di tahun 1542 dan 773. Kemudian diikuti oleh misionaris Protestan itu di tahun 1706 sampai 1950. Di sini ada data persentase penganut terbanyak dari agama Kristen. Yang pertama itu ada negara Timor Leste dengan penganut agama Kristen sekitar 99,10%. Yang kedua itu ada negara Filipina dengan persentase 93,78%, dan yang terakhir itu adalah negara Singapura dengan persentase 18,80%. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.